Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Hayatun Nufus dengan NIM 170962375. Saya merupakan Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, selaku dosen pembimbing. Kemudian Bapak Sukma Febriana, selaku mentor perusahaan PT Pegadaian. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan pada Learning Center Jakarta Corporate University PT Pegadaian. Baik, topik pembahasan yang saya akan bahas yaitu latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, sejarah PT Pegadaian, visi dan misi PT Pegadaian, struktur organisasi, analisis bidang pekerjaan, kemudian hambatan, solusi, pengembangan, kesimpulan, dan saran. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang yang di mana latar belakang ini praktik kerja lapang dilaksanakan di Departemen Learning Center Jakarta, Divisi Corporate University, PT Pegadaian sebagai sarana untuk saya memperoleh pengalaman kerja dalam bidang nyata, kemudian dalam bidang administrasi perkantoran. Nah, selama eh, saya melaksanakan praktik kerja lapangan, saya mengikuti beberapa kegiatan yang di mana yaitu kegiatan pelatihan, webinar, dan workshop. Kemudian, eh, s- kemudian saya sering melihat beberapa menemukan hambatan yang dimana hambatan tersebut mempengaruhi kelancaran kegiatan. Yang pertama itu yaitu hambatan sering terjadinya perubahan data peserta pelatihan yang mengharuskan pembaruan data tersebut secara berkala. Kemudian yang kedua itu sering terjadinya miskomunikasi antara karyawan sehingga penyampaian dalam informasi yang menyebabkan perbedaan pemahaman dan menghambatkan koordinasi antara pihak yang terlibat. Kemudian tempat dan waktu PKL, yang dimana tempat saya melaksanakan PKL yaitu di PT Pegadaian. Kemudian saya cantumkan alamat, nomor telepon, email, dan website. Kemudian saya melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu bisa terhitung selama 6 bulan, yang dimana saya memulai dari 5 Januari hingga 30 Juni 2026. Kemudian selanjutnya sejarah PT Pegadaian yang di mana PT Pegadaian ini didirikan pada 1 April 1901 yang di mana merupakan perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, bisnis emas, serta aneka jasa keuangan lainnya. Nah, saat ini Pegadaian juga di bawah pengelolaan Danantara atau melalui PT Bank Rakyat Indonesia, Persero. Jadi perkembangan PT Pegadaian terus berinovasi dalam memberikan layanan keuangan yang modern, mudah, dan terpercaya kepada masyarakat. Kemudian ada visi dan misi PT Pegadaian, yang dimana visinya the leader in the gold ecosystem and accelerator of financial inclusion, yang dimana visi ini menunjukkan Pegadaian untuk menjadi pemimpin dalam ekosistem bisnis, sekaligus menjadi penggerak utama pengembangan eh, peningkatan keuangan di Indonesia. Dalam misi PT Pegadaian, untuk mewujudkan visi tersebut, PT Pegadaian memiliki sebagai membangun ekosistem emas dan mengembangkan berbagai varian bisnis. Kemudian struktur organisasi PT Pegadaian. Nah, yang dimana tadi saya sudah jelaskan dan saya sampaikan, saya melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu di Divisi Corporate University, Departemen Learning Center Jakarta. Jadi, Divisi Corporate University ini di bawah naungan Human Capital.
Kemudian analisis bidang pekerjaan, yaitu di bidang yang pertama yaitu bidang pelatihan dan pengembangan SDM, yang dimana bidang ini saya membantu melaksanakan webinar, workshop, ataupun pelatihan dalam melalui pengelolaan administrasi peserta. Kemudian saya membantu meregistrasi eh, mengeregistrasi absensi, kemudian koordinasi antara peserta. Yang di bidang kedua yaitu bidang pekerjaan kesekretariatan dan administrasi. Yang di mana bidang pekerjaan ini saya menyusun surat otoritas permohonan pembayaran atau SOPP. Nah, dalam bidang tersebut saya berkaitan dengan pengelolaan dokumen administrasi perusahaan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan dokumen, kemudian pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan dokumen sebelum digunakan. Kemudian yang tadi sudah saya angkat hambatan ini di latar belakang yaitu yang pertama, perubahan peserta pelatihan yang sering terjadi sehingga data administrasi dan absensi harus diperbarui secara berkala. Jadi setiap entah itu jadi setiap acara pelatihan, workshop ataupun webinar eh, sering terjadi pergantian peserta. Namun untuk sekretariat s- sering membuat absensi sering diperbarui untuk absensi dan administrasi. Kemudian yang kedua, sering terjadinya miskomunikasi antara karyawan ataupun dari departemen lainnya sehingga kurangnya koordinasi yang kurang efektif dan berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari eh, solusinya bisa memperbarui ataupun mengecek peserta secara berkala serta berkoordinasi eh, sebelum melaksanakan eh, pelatihan ataupun kegiatan tersebut kepada peserta eh, agar pihak terkait data administrasi dan absensi tetap akurat. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui konfirmasi ulang, informasi untuk minimalkan komunikasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian yaitu pengembangan yang dimana pengembangan ini satu meningkatkan inovasi program pelatihan agar lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar bagian untuk mendukung pelaksanaan pelatihan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Baik, selanjutnya itu kesimpulan yang dimana kesimpulan berdasarkan praktik kerja lapangan di Departemen Learning Center Jakarta Corporate University PT Pegadaian, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai administrasi perkantoran serta penyelenggaraan program pelatihan karyawan. Yang dimana melalui kegiatan ini saya bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi, komunikasi, koordinasi, dan ketelitian. Jadi secara keseluruhan praktik kerja lapangan memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk saya menghadapi di dunia kerja profesional. Kemudian yang terakhir itu ada saran, yang dimana saran ini saya ingin meningkat. Kemudian saran ini pertama itu meningkatkan kualitas program praktik kerja lapangan sebagai sarana pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa. Kemudian yang kedua itu memberikan bimbingan, arahan, dan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kerja guna menambahkan wawasan, keterampilan, dan pengalaman. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.